Halo bosku, selamat sore, jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan karakteristik sikring-sikring pada mobil Col diesel 1 juta edisi ya, 125 PS yang long chassis. Jadi kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing sikring ini secara detail. Jadi arusnya berasal dari mana dan dia akan menuju ke mana. Sebelum kita membahas ke sikring atau fuse box yang ada di dalam kabin ini, kita juga harus pahami dulu sikring pusatnya atau sikring utamanya. Jadi pada mobil Canter itu terdapat fuse box yang di luar. Ini adalah fuse box utama atau sikring utama. Rangkaian sikring ini adalah sebagai pengaman untuk kelistrikan yang ada di dalam kabin. Jadi kita mulai dari sikring pusat. Ini adalah sikring pusat. Sikring ini berasal dari aki 24 volt, tegangan 24 volt. Kemudian dari sikring pusat ini akan dibagikan ke 3 buah sikring utama. Yang atas ini adalah sikring 60 ampere. Sikring ini ya arusnya akan menuju ke kunci kontak pada terminal B. Kemudian berikutnya ada sikring utama yang 30 ampere. Arus ini akan menuju ke fuse box yang akan digunakan untuk sikring pada klakson, kemudian pada lampu kecil, pada fog lamp, pada lampu ruang, kemudian pada meter. Kemudian ada digunakan juga untuk yang lain-lain ya. Kemudian yang ini sikring utama yang 30 ampere yang paling bawah ini, sikring ini hanya digunakan untuk motor fuel cut dan lampu besar. Kemudian kita harus ingat juga ternyata ada satu buah arus utama juga, tetapi yang 12 volt. Arus ini hanya digunakan untuk power tip ya, untuk tip, karena tip pada mobil ini masih menggunakan yang tegangannya 12 volt. Oke, kita ke sikring yang ada di dalam kabin yang ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang ini adalah sikring starter. Ini adalah inputnya. Jadi sumber arus dari sikring starter ini berasal dari kunci kontak pada terminal start. Jadi pada saat kunci kontak kita start, maka arus akan masuk ke sini, kemudian akan keluar ke sini, kemudian arus ini akan menuju ke terminal kaki 86 pada relay utama starter yang posisinya berada di atas dinamo starter. Ini adalah relay untuk sikring untuk starter. Kemudian yang berikutnya adalah sikring fuel cut. Sikring ini sumber arusnya berasal dari sikring ignition atau kunci kontak. Jadi pada saat dikunci kontak, maka arus akan masuk ke sini, kemudian akan keluar ke sini, kemudian arus ini akan menuju ke kaki 86 pada relay fuel cut. Oke. Berikutnya ini adalah sikring sigaret ya, lighter dan untuk power radio. Arus ini berasal dari terminal ACC atau aksesoris pada kunci kontak. Jadi pada saat di ACC arus ini sudah ada. Kemudian arus ini akan keluar ke sini dan akan menuju ke pada kaki 86 pada relay yang berada di belakang tip ini. Jadi sebagai power. Jadi nanti kaki 86 ini
berhubungan udah ada kaki 85 sehingga akan terhubung arus yang 12 volt itu. Oke. Kemudian yang ini, nah ini khusus ya. Ini adalah sikring audio. Ini adalah sikring yang arusnya adalah arus 12 volt. Arus sikring ini berasal dari tegangan 12 volt tadi yang di bawah itu ya, yang soket itu akan masuk ke sini. Kemudian outnya, keluarnya ini akan menuju ke kaki 87 pada relay yang ada di belakang ini. Ya, kemudian 87 itu akan berhubungan dengan kaki 30, kemudian akan sama-sama masuk ke dalam sistem tik ini, sehingga fungsi dari arus yang 12 volt ini adalah untuk menyimpan, misalnya ada yang settingan jam atau ada settingan misalnya settingan channel apa dan sebagainya, sehingga bisa tersimpan. Ini 12 volt ya. Ini adalah arusnya arus langsung. Oke. Kemudian yang ini adalah sikring fuel cut motor. Ingat, fuel cut motor dengan fuel cut beda ya. Arus ini ya berasal dari sikring utama yang paling bawah tadi itu yang 30 ampere, kemudian menuju ke sini, kemudian outnya ini, kemudian akan menuju ke kaki 86 pada relay fuel cut. Sorry. Ini strum langsung ya. Jadi arus ini masuknya di sini, kemudian keluarnya ke sini. Nah, output ini akan menuju ke terminal pada motor fuel cut. Jadi di motor fuel cut itu kan ada 5 buah kabel. Yang paling atas adalah dia adalah COM, kemudian yang sebelahnya adalah min. Nah, ini yang nomor 3 ini, yang strum langsung, yang ada strum terus menerus di motor fuel cutnya ya. Oke, berikutnya ini adalah sikring headlamp. Jadi sikring ini berasal dari sikring utama yang paling bawah itu ya, menuju ke sini, kemudian outputnya ke sini yang akan menuju ke kaki 86 dan 87 pada relay headlamp tapi yang high ini ya. Kemudian ini adalah sikring headlamp tapi yang low ya, lampu besar tapi yang pendek. Input dari sikring ini berasal dari relay headlamp yang low. Pada saat lampu headlamp dinyalakan, maka kaki 87 dan 30, kaki 30 akan masuk ke sini. Kemudian outputnya ini akan menuju ke lampu halogen untuk low ya, tapi yang sebelah kiri. Kemudian berikutnya ini adalah sikring untuk headlamp low tapi yang sebelah kanan. Arus ini juga berasal dari relay headlamp yang low. Pada saat saklar low atau headlamp low diaktifkan, maka kaki 87 dan 30 berhubungan. Nah, kaki 30 ini akan menuju ke sini, kemudian outputnya ke sini, kemudian akan menuju ke lampu halogen yang low tapi yang sebelah kanan. Oke. Berikutnya yang ini adalah sikring backlamp. Backlamp artinya adalah sikring untuk lampu mundur. Jadi sikring ini sumber arusnya berasal dari ignition. Jadi pada saat kunci kotak di on kan,
arus ini akan masuknya ke sini dulu nih. Kalau masuknya di bawah, kalau yang ini kan masuknya dari atas, ini masuknya dari bawah, kemudian akan keluar ke sini, kemudian akan menuju ke switch lampu mundur. Jika mundur diaktifkan, maka arusnya akan diteruskan ke lampu mundur yang ada di belakang. Oke, berikutnya adalah ini adalah sikring meter. Input dari sikring meter ini berasal dari kunci kontak pada saat di-on-kan. Kemudian outnya ini akan menuju salah satunya menuju kepada kabel ignition pada dinamo ampere. Dari sini, kemudian outnya dari sikring meter ini akan menuju pada panel speedometer. Jadi di panel speedometer itu ada kabel yang khusus untuk speedometer yang kunci kontak, berasal dari sikring meter yang ini. Kemudian berikutnya adalah sikring wiper. Sikring wiper ini sumber arusnya berasal dari ignition, dari kunci kontak ya. Kemudian outnya ini akan menuju ke kaki 86 pada relay low dan kaki 86 pada relay high. Oke. Kemudian arus ini juga akan menuju langsung pada kabel pada motor dinamo wiper. Dia ada arus ignition, itu berasal dari sikring yang ini. Oke, ini yang kosong. Kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah sikring untuk relay control. Jadi sikring untuk relay control ini sumber arusnya berasal dari kunci kontak. Kemudian outputnya ini akan menuju ke yang namanya relay control atau modul intermittent. Jadi jika sikring ini putus, maka intermittennya tidak akan jalan, tidak berfungsi. Oke, selanjutnya kita ke sikring exhaust brake. Sumber arus dari sikring exhaust brake ini sumber arusnya ini berasal dari kunci kontak pada saat ignition. Kemudian outputnya nih yang atas ini, arus ini akan menuju ke switch pedal gas, kemudian ke switch pedal kopling, kemudian menuju ke switch netral, baru menuju ke saklar exhaust brake, baru kemudian akan menuju ke switch exhaust brake yang ada di bawah. Oke, jadi ini semua itu adalah arusnya adalah arus kunci kontak ini ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah sikring untuk stop lamp. Arus ini, sumber arus ini, inputnya ini berasal dari dari sikring utama yang tengah. Masuk ke sini, kemudian outputnya ke sini. Output dari sikring stop lamp ini akan menuju ke switch pada pedal rem. Pada saat pedal rem diinjak, maka arus itu akan diteruskan menuju ke bohlam rem yang ada di belakang. Kemudian yang ini adalah sikring meter. Nah, sikring meter ini ya arusnya adalah arus langsung semua. Ini arus langsung semua ya. Sumber arusnya ini berasal dari sikring utama yang di tengah tadi yang 30 ampere. Kemudian outputnya ini dia akan menuju ke pada panel speedometer, ke rangkaian speedometer ini, khususnya akan menuju ke motor stepper pada RPM, speedometer, BPM, dan temperatur.
Oke, kemudian berikutnya ini. Ini adalah screen turn lamp atau screen sen dan wiper ya. Bukan wiper. Dan ini screen sen ini fungsinya adalah sumber arus dari screen turn ini atau sen ini berasal dari screen utama yang di bawah, yang di tengah itu. Kemudian outputnya ini akan menuju ke flasher pada mobil ini, yaitu pada terminal yang arusnya arus strum langsung. Sebelumnya kita udah bahas ya tentang flasher itu ya. Jadi akan menuju ke sana ya. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah screen room lamp. Sumber arus screen ini berasal dari screen utama yang 30 ampere yang tengah. Kemudian outputnya ini akan menuju ke sini, room lamp, dan juga akan menuju kepada arus ini akan menuju ke yang namanya GPS. Jadi GPS mengambil arus utamanya dari sini. Oke, berikutnya ini adalah screen tail lamp atau lampu kota. Sumber arusnya berasal dari screen utama yang 30 ampere yang tengah ini. Kemudian outputnya ini akan menuju ke relay kaki 86 pada tail lamp dan kaki 87. Oke. Kemudian yang ini adalah screen untuk fog lamp. Screen ini akan berasal dari screen utama yang 30 ampere. Kemudian outputnya ini akan menuju ke kaki 87 pada relay fog lamp. Relay fog lamp kaki 86 nya berasal dari relay tail lamp. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah screen horn. Screen horn ini sumber arusnya berasal dari screen utama yang 30 ampere yang tengah ini. Kemudian outputnya ini akan menuju ke kaki 86 pada relay horn, relay klakson, dan kaki 87. Kemudian kaki 30 nya baru akan menuju ke klakson yang ada di bawah. Oke bosku, cukup panjang ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jadi kita mempelajari secara detail sumber arusnya dari mana dan larinya pada kemana, sehingga kalau kita memahami ini, ada perbaikan atau kerusakan, kita sedikit banyak sudah mempunyai gambaran. Oke bosku, terima kasih. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih bos. Makasih bos. Wassalam bos, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.